Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam teman-teman semua pada video kali ini. Di video ini insya Allah kita akan membahas tentang an-nafs, yaitu jiwa. Jiwa merupakan satu hal yang sangat penting yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan penyebab hidupnya manusia, yaitu dengan adanya jiwa di dalam tubuh manusia ini. Tanpa jiwa, tentu seseorang tidak akan hidup. Bahkan Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Bahwa kematian terjadi adalah ketika jiwa itu dicabut dari dalam tubuh seseorang. Karena al-insan, manusia ini, kita semua al-insan, pada hakikatnya, pada akhirnya adalah terdiri dari an-nafs wal qalbun, jiwa dan hatinya. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lihat di hari kiamat nanti. Allah mengatakan dalam Al-Quran, illa man atallaha biqalbin salim, adalah mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan qalbin salim, dengan hati yang selamat. Dan Allah juga katakan dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Jadi jiwa merupakan hal yang sangat penting. Ketika seseorang gagal dalam memahami jiwanya, gagal dalam mengenal jiwanya, berarti dia telah gagal dalam memahami dirinya. Betapa banyak kejahatan terjadi bukan disebabkan syaitan, tapi disebabkan jiwa. Qabil membunuh Habil bukan disebabkan godaan syaitan, itu disebabkan jiwanya. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhih. Dia dikuasai oleh jiwanya untuk membunuh saudaranya, maka dibunuhlah saudaranya. Begitu pula saudara-saudara Nabi Yusuf melempar, berusaha menjerumuskan, bahkan berusaha membunuh Nabi Yusuf. Ternyata Al-Quran menyebutkan bal sawwalat lakum anfusukum amra. Dan jiwa kalianlah yang telah mendorong, memotivasi kalian melakukan hal tersebut. Begitu pula hal-hal yang lainnya. Seperti Samiri mengatakan setelah menyesatkan Bani Israel, kemudian Nabi Musa tanya, wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan begitulah jiwaku ini mendorongku. Betapa banyak kejahatan terjadi bukan disebabkan godaan syaitan, bahkan disebabkan oleh jiwa itu sendiri. Saat ini juga demikian terjadinya bunuh diri yang begitu banyak terjadi disebabkan kejiwaan. Kemudian terjadinya kekerasan, itu disebabkan kejiwaan. Terjadinya banyak hal-hal terjadi, bahkan di rumah tangga, di luar, di jalanan. Itu semua baik dari rakyat sampai ke pemerintahan, sampai seluruh pejabat. Semua disebabkan kejiwaannya, disebabkan nafasnya. Karena nafas dalam Al-Quran, jiwa ini Allah katakan, inna nafsa la'ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu akan selalu mendorong kepada hal-hal yang buruk. Seperti apa jiwa yang buruk? Ketika jiwa tersebut tidak dijaga, tidak dilindungi, tidak dirawat, tidak dibangun, tidak ditazkiyah, maka jiwa tersebut akan selalu mendorong kepada yang buruk. Karena mereka yang mampu menahan jiwanya, Allah katakan, maka bagi mereka surga. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada makam Tuhannya dan mereka mampu menahan jiwanya dari hawa nafsu, maka baginya surga. Allah katakan, wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang mampu menjaga keburukan, kejahatan jiwanya, yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang benar, orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung. Maka betapa penting mengenal, mengendalikan, menjaga, merawat, membangun jiwa ini, mentazkiyah jiwa ini untuk keberhasilan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menjadi jiwa yang tenang agar dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan jiwa ini, wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada jiwa ini, fujuraha wa taqwaha. Fujur yaitu jiwa kita ini. Jika dia tidak fujur, maka takwa. Dua hal ini kemungkinan yang terjadi pada jiwa. Maksud dari fujur adalah jiwa ini ketika dia dijaga, dia dirawat, dia ditazkiyah, maka jiwa tersebut akan memiliki sistem ketakwaan. Jiwa tersebut memiliki sistem ketakwaan, dia terlindungi, tidak ada robekan-robekan. Jiwa ini bagaikan perisai, bagaikan pelindung yang ada di depan kita, di belakang kita, di kanan kiri kita. Itulah jiwa kita. Ketika jiwa tersebut terjaga, maka syaitan yang dari luar, was-was yang masuk, energi-energi negatif yang berusaha masuk ke dalam diri kita akan tertahan. Tidak akan mampu masuk ke dalam jiwa kita, apalagi masuk ke dalam hati. Namun ketika jiwa tersebut jiwa buruk, maka akan banyak lubang-lubang, akan banyak celah-celah, akan banyak sobekan-sobekan yang disebut sobekan celah. Kemudian lubang-lubang tersebut Allah mengatakan dengan kalimat fujuroha. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Fujur banyak kok.
goresan-goresan, banyak celah-celah, banyak lubang-lubang di jiwanya. Wa taqwa, yaitu jiwa yang terlindungi, terjaga, tidak ada robekan, tidak ada sobekan, tidak ada celah. Karena ketika banyak celah, banyak robekan, tentu yang akan masuk ke dalam jiwa tersebut ada syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, jika jiwa tersebut rusak, kemudian banyak celah-celah, Allah katakan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Jiwa yang rusak, jiwa yang buruk, maka syaitan akan masuk ke dalam jiwa tersebut, dan syaitan menjadi qarin bagi orang tersebut. Yaitu qarin, syaitan itu menjadi spesialis, syaitan itu akan luar biasa, bahkan syaitan yang akan memberikan informasi, yang akan memberikan arahnya, akan memberikan rencana, yang akan memberikan seluruh kehidupannya, di langkah-langkah dia penuh dengan bisikan dan was-was dari syaitan. Wa na'udzubillah min dzalik. Namun jiwa yang takwa, jiwa yang terlindungi, itulah jiwa yang baik. Bahkan syaitan tidak akan mampu masuk, tidak akan mampu mendekat kepada hati orang-orang, kepada jiwa orang-orang yang berada dalam ketakwaan, yang memiliki sistem ketakwaan. Ketakwaan itu terhindar dari segala macam gangguan yang dapat merusak jiwa tersebut, baik dari luar ataupun dari dalam diri. Lantas bagaimana mensucikan jiwa ini? Bagaimana menjaga jiwa agar selalu dalam keadaan takwa, selalu dalam keadaan terjaga, terlindungi, tidak banyak kesobekan, tidak banyak goresan. Hakikatnya memang tidak ada satupun manusia, kecuali para nabi yang maksum, tidak ada manusia yang jiwanya ini selalu dalam keadaan takwa. Umumnya manusia memiliki fujur, memiliki celah, memiliki sobekan, memiliki goresan yang ada di jiwanya ini. Dan dari situlah was-was dan syaitan masuk. Namun ketika jiwa tersebut ditazkiyah, seakan-akan kita menutup celah-celah yang ada di jiwa kita ini, maka di saat itulah jiwa tersebut dalam keadaan takwa. Dan jiwa yang dalam keadaan takwa, Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi, celaka mereka yang dassaha. Dassaha yaitu mereka yang mengotori jiwanya. Jiwanya ada namun dikotori jiwa tersebut. Allah katakan dalam ayat lain, am yadussuhu fit turab. Itu jiwa tersebut seakan-akan dilempar, jiwa tersebut dikotori dengan tanah jiwa tersebut. Wa na'udzubillah min dzalik. Semua yang dimuliakan Allah, maka langkah dalam mensucikan jiwa, ada 7 langkah dalam mensucikan jiwa, dan semua ini kita amalkan. Mudah-mudahan dapat menjadikan jiwa kita selalu dalam keadaan takwa, terjaga, terlindungi, sehingga qarin, syaitan, jin, semua energi buruk, was-was tidak akan mampu mendekat, tidak akan mampu masuk ke dalam area jiwa, dan tidak akan mampu tidak akan mampu syaitan-syaitan tersebut, jin, apapun itu semua, tidak akan mampu merusak jiwa kita. Dan hati kita selalu dalam keadaan tenang, dan jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah. Jiwa yang tenang. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quran, "Wadhkur rabbaka fi nafsika." Ingatlah Rabbmu fi nafsika, di dalam jiwamu. Allah katakan di ayat lain, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak saja, sebentar saja kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika hati kita menjadi tenang. Namun bagaimana mengingat Allah fi nafsika, di dalam jiwamu? Hati berada di dalam jiwa. Jiwa, kemudian di dalam jiwa tersebut, di dalam jiwa kita ini, sebagaimana jantung adalah hati kita. Hati ibaratkan dia bagaikan cangkir. Ketika kita berzikir, kita mengisi hati tersebut dengan zikir, maka seketika hati itu tenang. Namun jika kita berzikir sebentar, sedetik, 2 detik, 10 detik, 15 detik, 1 menit, mungkin dapat memenuhi hati kita zikir tersebut, menjadikan hati kita tenang. Namun jika kita ingin zikir tersebut meluap, sampai menyeluruh, sampai mengisi jiwa kita, maka yang Allah inginkan adalah wadhkurullaha dzikran katsira, itu zikir yang banyak. Zikir yang banyak, seakan-akan kita berzikir hingga memenuhi hati, kemudian meluap zikir tersebut hingga memenuhi jiwa kita. Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu kita. Kita sediakan waktu pada subuh 1 jam full, seluruhnya kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sebelum subuh 1 jam, setengah jam sebelum subuh, di waktu sahur kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga meluap zikir tersebut seluruh ke area jiwa kita. Atau di waktu-waktu yang lain. Kemudian zikir yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan di dalam jiwa kita adalah ketika kita melihat pasangan kita, ketika melihat anak-anak kita. Istri kita juga, Allah katakan istri kita bagian dari jiwa kita. Khalaqakum min anfusikum azwaj. Allah menciptakan pasangan dari jiwa kalian. Min anfusikum.
Maka ketika kita melihat istri kita, pasangan kita, bahkan anak-anak kita, waja'ala lakum banina wa hafada, anak-anak keturunan kita juga merupakan bagian dari jiwa kita. Karena dia bagian dari kita dan pasangan kita. Maka ketika melihat istri kita, anak-anak kita, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kenikmatan yang kita rasakan di sekitar kita, di sekitar jiwa kita ini, jadikanlah hal tersebut menjadikan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Allah inginkan. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Allah dalam jiwamu. Zikir yang banyak, zikir yang menyeluruh. Jadikan seluruh yang kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah zikir yang banyak. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur li nafsi, untuk jiwanya. Ketika kita bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka ketika itu kita bersyukur untuk jiwa kita. Fa innama yashkuru li nafsi, untuk dirinya sendiri, untuk jiwanya itu. Syukur akan mensucikan jiwa. Apakah kita mensyukuri nikmat yang besar saja? Ketika Allah berikan nikmat besar, kita syukuri rumah, mobil, pasangan, menikah, pekerjaan, gaji. Apakah itu yang kita syukuri? Tentu tidak. Banyak nikmat yang begitu banyak yang tidak kita rasakan secara langsung. Nikmat kehidupan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat udara yang Allah berikan, nikmat melihat seluruhnya anak-anak kita sehat, pasangan kita sehat, semua kita dalam keadaan aman, tentram. Ini kenikmatan yang juga kita syukuri. Bahkan lebih dari situ, dalam Al-Quran Allah sebutkan ada tiga tingkatan orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, mereka yang yashkurun, mereka yang berusaha bersyukur, mereka mensyukuri nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan, mereka bersyukur mengatakan Alhamdulillah. Namun syukur mereka masih terbatas pada waktu-waktu tertentu dan pada nikmat-nikmat tertentu saja. Di atas mereka ada yang disebut dengan syakirin. Syakirin adalah mereka yang mensyukuri nikmat Allah, tidak hanya nikmat yang besar saja, tidak hanya pada waktu tertentu saja, bahkan pada nikmat-nikmat yang kecil, pada hal-hal yang mendetail, hal-hal yang begitu banyak dalam kehidupan, mereka mampu mensyukuri itu semua. Yang lebih tinggi dari asyakirin, Allah katakan asyakur. Allah katakan wa qalilun min ibadiyah syakur. Dan sedikit sekali dari hambaku yang memiliki sifat syakur. Mereka syakur. Syakur adalah mereka mensyukuri nikmat besar, nikmat kecil, waktu tertentu, bahkan seluruh waktu mereka bersyukur. Namun ternyata mereka tidak hanya mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka saja. Mereka juga mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah asyakur. Mensyukuri nikmat bahkan yang Allah berikan kepada orang lain. Yang kedua, bersyukur. Ketika kita berzikir, di waktu yang sama kita bersyukur, nah di saat itu kita mentazkiyah diri kita, mentazkiyah jiwa kita. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Ketika kita melakukan aktivitas, kita lihat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu. Di manakah niat kita yang kita jadikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal itu. Sebagaimana ketika kita sholat, kita niatkan sholat tersebut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha menghadirkan Allah dalam sholat kita. Kita yakin Allah melihat kita ketika kita sholat. Allah katakan dalam Al-Quran, qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsih. Telah datang penjelasan-penjelasan, bukti-bukti yang terang bagi penglihatan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman absara, barang siapa yang melihat, fa innama yabsuru li nafsi. Faman absara falinafsi, barang siapa yang melihat, maka untuk jiwanya. Apa yang absar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas yang mereka kerjakan. Dalam dunia ini mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak buta dari nikmat yang Allah berikan. Mereka tidak buta dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak buta dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala aspek kegiatan yang mereka kerjakan, di sana mereka melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan puncak dari ibadah, yaitu al-ihsan. Nabi SAW mengatakan, al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarahu falam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Jika tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Yang ketiga, melihat, ya, al-ibsar. Dan yang keempat adalah hidayah. Allah katakan dalam Al-Quran, فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِ. Atau dalam ayat lain, فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِ. Barang siapa mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu untuk jiwanya. Mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan cara meminta petunjuk itu kepada Allah. Dan selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia mendahulukan, sebelum rencananya, sebelum langkahnya, sebelum keputusannya, selalu mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristikharah, dengan meminta hidayah kepada Allah.
Bahkan hidayah ini merupakan doa yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan pada kita semua dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berilah kami bimbinganmu, berikanlah kami hidayahmu ya Allah, untuk mencapai as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ketika Allah berikan kita jalan yang lurus, Allah tuntun kita di jalan yang lurus, maka di waktu yang sama kita terhindar dari kesesatan dan kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi meminta hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kegiatan aktivitas yang kita kerjakan. Meminta hidayah kepada Allah, bisa langsung kita berdoa, Allahumma hdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Bisa kita melaksanakan sholat, kemudian kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi dan keadaan yang mampu kita hadirkan dan cara yang dapat kita kerjakan dalam meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah beramal soleh. Beramal soleh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man amila salihan fali nafsi." Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk jiwanya. Beramal soleh makna luas. Berinfak, bersedekah, membantu orang lain. Semua amal soleh yang kita kerjakan, hakikatnya akan mentazkiyah diri kita, akan mensucikan jiwa kita. Namun berzikir, kemudian syukur, kemudian melihat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan kita, kemudian meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala merupakan dasar. Tanpa ini, maka amal soleh kita kurang esensi dari amal soleh tersebut. Ketika sholat kita perlu berzikir kepada Allah. Mendapatkan kenikmatan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita harus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya amal soleh makna luas namun harus didasari berzikir, bersyukur, meminta hidayah dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah al-jihad. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi." Barang siapa, al-jihad bermakna sungguh-sungguh, totalitas, berusaha menghadirkan yang terbaik, mengerahkan segala kemampuannya, al-jihad. Barang siapa yang berjihad, fa innama yujahidu li nafsi. Jiwa kita memiliki kekuatan, jiwa kita memiliki energi, jiwa kita memiliki motivasi. Ketika jiwa itu kita gunakan, kita hadirkan motivasi jiwa itu untuk beramal soleh, kemudian kita puas dalam amal soleh kita, hal itu mensucikan jiwa kita. Sebagaimana kita melaksanakan sholat tarawih yang 20 rakaat, yang 8 rakaat, kemudian baca 1 juz, kita konsisten, kita sabar melakukan itu semua, maka di akhir amal soleh kita merasakan kepuasan. Itulah mereka yang jihad dengan jiwanya. Kita melaksanakan puasa 1 hari sebulan full, kemudian di akhir Ramadan kita merasakan kepuasan, ketentraman, ketenangan. Itulah yang dirasakan jiwa kita karena kita dalam bersungguh-sungguh kita sudah berjihad dengan jiwa kita. Dan yang terakhir adalah tazkiyah. Ketika semua ini dilaksanakan, ketika seorang mengamalkan ini semua, maka hakikatnya hal itu Allah katakan itu merupakan tazkiyatun nafs. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi." Barang siapa yang mensucikan jiwanya, barang siapa yang mensucikan dirinya, yang melakukan tazkiyah, fa innama yatazakka li nafsi. Sesungguhnya dia melakukan tazkiyah itu untuk jiwanya. Maka jiwanya itu Allah menjamin mereka yang melakukan tazkiyatun nafs, maka tazkiyah itu akan mensucikan jiwanya. Bahkan tazkiyatun nafs merupakan tujuan terpenting kedua diutusnya para nabi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim." Tugas diutusnya nabi dan rasul yang pertama membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah mensucikan jiwa orang-orang beriman. Karena tazkiyatun nafs akan mempengaruhi kehidupan dunia, kehidupan akhirat, bahkan ketika kita ingin merubah sekitar kita, yang pertama kita lakukan adalah tazkiyatun nafs. Allah katakan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah nggak akan berubah keadaan suatu kaum, keadaan yang ada dalam diri mereka, bahkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka tidak akan berubah sampai mereka merubah apa yang ada dalam jiwa mereka, sampai mereka mensucikan jiwa mereka. Mensucikan jiwa akan merubah keadaan kita, merubah sekitar kita, merubah kenikmatan, merubah rizki, memperluas rezeki, mensucikan jiwa kita, menambah kenikmatan, dan menjaga kita dari berbagai gangguan-gangguan negatif, baik dari jin, dari was-was, dari seluruh energi negatif, dari seluruh pengaruh-pengaruh yang buruk yang ada di sekitar kita. Insya Allah dengan ini semua akan hadir sosok manusia yang lebih baik lagi, menjadi masyarakat melakukan tazkiyatun nafs, kemudian umat besar melakukan tazkiyatun nafs, maka akan hadir negeri yang baik, negeri yang subur, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan rahmatnya untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.